Jemaat Tuhan, renungan kita hari ini masih di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita garis bawahi semua yang adil, karena kita akan khusus hari ini membahas mengenai semua yang adil. Saya tertarik dengan terjemahan sederhana Indonesia yang berkata demikian. Akhirnya saudara-saudari, arahkanlah pikiranmu kepada ajaran-ajaran yang benar dan apapun yang mulia, yaitu semua yang baik, yang memimpin kepada hidup yang benar dan terhormat, serta hal-hal yang murni, indah, dan terpuji. Dengan kata lain, semua yang baik yang Tuhan inginkan untuk ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, salah satunya adalah adil atau berlaku adil. Dan itu merupakan hal yang terhormat. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang adil. Dalam kita bertindak, memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan sesama kita atau apapun di dalam kehidupan kita, sudah seharusnya kita bersikap adil. Dan landasannya atau dasarnya tentu adalah Alkitab atau firman Tuhan. Di dalam Amsal 21 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Apapun yang kita lakukan dalam rutinitas keagamaan kita, bahkan apapun yang mungkin kita pikirkan yang bisa kita berikan kepada Tuhan lewat materi kita, maka itu tidak akan bisa melebihi kebenaran dan keadilan yang kita lakukan atau kerjakan di dalam kehidupan kita. Di Amsal ini kebenaran dan keadilan tidak dapat dipisahkan atau berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Atau dengan kata lain, ketika kita bersikap benar, maka sudah pasti kita juga berlaku adil. Di dunia ini saja, kita mungkin banyak menemukan yang namanya ketidakadilan, atau bahkan kita berada di posisi orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Sebagai contoh, ada dua orang muda yang melamar pekerjaan. Yang satunya adalah dia pandai, ulet, dan jujur, tetapi tidak pandai bicara. Penampilannya pun kurang rapi. Itu pemuda yang pertama. Kemudian pemuda yang kedua, dia pemuda yang malas, tidak jujur, tetapi bermulut manis dan penampilannya pun sangat rapi atau necis. Ketika diwawancara, ternyata si pemuda kedua lah yang diterima pekerjaan tersebut. Kalau kita melihat hal ini, maka kita akan menemukan keputusan ini tidak adil, tetapi kita dapat memahaminya. Karena kenapa? Kita cenderung menilai orang berdasar kesan pertama. Tidak objektif karena kita tidak tahu apa yang menjadi isi hati dari orang tersebut. Akibatnya kita jadi sulit untuk bersikap adil. Namun firman Tuhan hari ini dengan jelas mengajak kita semua untuk bersikap adil. Koreksi atau periksa bagaimana kita menilai sesama, terutama mungkin sebagai pemimpin terhadap bawahan kita atau sebagai orang tua terhadap anak dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa dalam kehidupan kita yang Tuhan kehendaki adalah kita mampu atau mau bersikap adil. Tentu memang tidak mudah, tapi mintalah hikmat dari Tuhan dan Dia yang akan memampukan kita untuk kita bisa bersikap adil. Itu dia untuk renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.